Hai, perkenalkan, nama saya Ida Apriani, NIM 312010063. Saya berasal dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IKIP-PGRI Pontianak. Di sini, saya akan membuat video atau menjelaskan tentang teks berita untuk memenuhi tugas UAS dari evaluasi pembelajaran semester 5 dari dosen pengampu Pak Haryadi, Magister Pendidikan. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Baiklah, tadi adalah perkenalan singkat dari saya. Langsung saja, di sini adalah kompetensi dasar dari silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya di SMP Sekolah Menengah Pertama, satuan pendidikannya yaitu kelas atau semester, yaitu di semester 7 ataupun di semester 1 tepatnya. Baiklah, kompetensi dasar ataupun KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu 4.1 menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sedangkan 4.2 yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, atau yang juga lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Setelah itu, ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian di dunia. Biasanya disiarkan melalui media cetak ataupun media elektronik. Teks berita merupakan berisi fakta, bukan opini. Yang kedua yaitu struktur teks berita. Ada 3, yaitu orientasi berita, 2 peristiwa, dan 3 sumber berita. Langsung saja, yang pertama yaitu orientasi berita. Merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Menceritakan tentang kejadian terdapat pada peristiwa tersebut atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di awal berita ataupun di akhir berita. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Pernah nggak mendengar singkatan tadi 5W1H? Unsur-unsur teks berita itu mengandung 5W1H, yaitu yang pertama, what, artinya apa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, where, di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga itu kapan atau when. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Yang keempat yaitu who, siapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, why, mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah how, bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian. Baiklah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar ataupun baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata ataupun kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 petik, ganda, dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain,
yaitu kata verba mental. Keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, pasti udah tahu, pasti ada keterangan waktu dan tempat dalam teks berita tersebut, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Yang kelima, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian teks berita, struktur teks berita, unsur-unsur teks berita, dan kebahasaan teks berita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal teks berita. Yang pertama, kisi-kisinya yaitu saya mengambil yaitu menjelaskan struktur teks berita. Dan juga soalnya yaitu jelaskan struktur teks berita tentang orientasi berita. Jawabannya, orientasi berita berisikan bagian paragraf pembuka dari sebuah informasi yang akan diberikan, sehingga sebagai pembuka untuk mengiring masyarakat masuk ke informasi ataupun berita secara lebih detail. Gimana cara penilaiannya? Di sini saya mengambil soal esai. Berarti kalau misalnya ada 5 soal, berarti kalau satu soal itu berisi 20 atau penilaiannya 20. Begitu teman-teman. Misalnya salah satu, dia berarti dapat 80. Kalau betul semuanya, ya adalah dapat 100. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain waktu. Dadah.